Pak, kelihatan nggak ininya? Kelihatan, kelihatan. Silakan. Riza, Ya, Pak. itu ini kan sambil nunggu host yang mau datang kan, itu coba logo Universitas Tanjung Puranya itu kamu ganti itu, kok ada untan di situ? Oh iya, benar. Kamu close dulu, Ya, Pak, siap. kamu stop share dulu, kamu ganti dulu logonya, terus itu baru kamu share screen lagi ya. Oke, siap, Pak. Kenapa bisa kok sampai logo untan muncul di situ? Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Pak Riza, ini kita mulai. Ya, mulai. Silakan mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Syukur kita panjatkan karena masih beri kesempatan untuk melaksanakan ujian skripsi ya. Di mana ujian skripsi kali ini akan diselenggarakan hari Jumat 2021 atas nama Saudara Riza Wardani dengan nomor mahasiswa 15.104.16067 ya, dengan judul skripsi analisis kualitas pelayanan pada toko handphone dan aksesoris Tianap. Baik, sebelumnya saya akan jelaskan dulu kepada Saudari Riza ketika Saudari Riza nanti presentasi ini ada waktu 15 menit ya. Iya, Pak. 15 menit. Dilarang bertanya kepada orang sekitar. Dan ketika presentasi nanti setelah selesai harap ditutup lagi share screen-nya ya. Oke. Ya, Pak. Oke. Nah, saya akan memperkenalkan dulu timnya. Pertama ada Bapak Mursalin SM, Ibu Uti, ya. Kemudian ada Pak Maulana dan Rizal, kemudian ada Ibu Haja Aisyah ya. Saudari Riza Wardani, apakah dalam keadaan sehat dan siap? Insya Allah sehat dan siap. Saudari Riza Wardani, coba di share screen dulu. Sudah, Pak? Kelihatan? Sudah. Saudari Riza Wardani, saya persilakan dulu untuk berdoa untuk kelancaran dari ujian skripsinya. Oke. Saudari Riza Wardani, saya persilakan Saudari untuk presentasi ujian skripsinya 15 menit dari sekarang. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih buat Bapak Adi Mursalin dan Pak Angga dan Bapak Maulana Rizal. Kali ini saya akan mempresentasikan skripsi analisis kualitas pelayanan pada toko handphone dan aksesoris PS Pontianak. Nah, di sini latar belakangnya yaitu seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, tidak luput juga diikuti dengan pertumbuhan dan lahirnya perusahaan-perusahaan. Baik itu bergelut dalam bidang barang maupun jasa, di mana setiap perusahaan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan dan mempertahankan pangsa pasar yang ada. Hal tersebut dapat membuat persaingan menjadi semakin ketat, khususnya bagi para pelaku usaha.
Perusahaan dapat dikatakan berhasil atau menang dalam persaingan apabila perusahaan tersebut berhasil mendapatkan dan mempertahankan pelanggan-pelanggan yang telah mereka bidik sebelumnya. PS Store adalah store yang menjual handphone dengan cabang berbagai kota. Dengan memulai sebagai pedagang handphone, serta belakangan ini sudah merambah ke barang-barang elektronik yang dipisah dan dibagi menjadi bagian departemen-departemen yang menjual barang yang berbeda-beda. PS Store sendiri sudah memiliki berbagai cabang di Indonesia, terutama di Pontianak, kota Pontianak yang memiliki store di Jalan Selayar. Pangsa pasar pokok di kota Pontianak. 2017 di sini ada Samsung, 2018, 2019. Nah, di sini 2017 Samsung mencapai 36%, 36,57%. Dan di 2018 39,75%, 2019 41,72%. Di iPhone 33,15% di tahun 2017 dan di 2018 37,78%. 2019 di sini ada 32,24%. Untuk handphone Oppo di sini 2017 15,42% dan 2018 ada 16,57%. Di 2019 12,14%. Dapat dilihat pada tabel 1.1 di atas bahwa untuk tahun 2017-2019, pangsa pasar handphone di Kota Pontianak lebih dikuasai oleh 3 merek dagang besar, yaitu Samsung, iPhone, dan Oppo. Sebagai salah satu pangsa pasar handphone, bahwa iPhone secara mengejutkan mampu secara berturut-turut membelakangi merek dan dagang handphone Samsung dalam hal penjualan di Kota Pontianak. Pangsa pasar handphone di Kota Pontianak lebih dikuasai oleh 3 merek dagang besar, yaitu Samsung, iPhone, dan Oppo. Disebabkan karena strategi penetapan harga yang sangat sengit. Sebab jika salah satu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan yang lain cenderung juga akan menurunkan harga karena tidak mau kehilangan konsumen. Dan jika salah satu perusahaan menaikkan harga, maka perusahaan tersebut akan kehilangan konsumen karena perusahaan lain tidak menaikkan harga dan akan mendapat tambahan konsumen dengan tanpa melakukan reaksi apapun. Rumusan masalah, bagaimana kualitas pelayanan pada konsumen PS Store di Kota Pontianak dengan cakupan tentang kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Dalam penelitian ini, memiliki tujuan penelitian yang dilakukan PS Store Kota Pontianak adalah untuk mengetahui dan menganalisis kehandalan dalam mencapai kepuasan konsumen pada PS Store Pontianak. Untuk mengetahui daya tanggap dalam mencapai kepuasan konsumen, untuk mengetahui juga jaminan dalam mencapai kepuasan konsumen, untuk menganalisis empati dalam mencapai kepuasan, dan yang terakhir untuk mengetahui menganalisis bukti fisik dalam mencapai kepuasan konsumen. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi PS Store di Kota Pontianak untuk meningkatkan kepuasan konsumen pada perusahaan menjadi lebih baik. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Bagi akademik, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen, studi pada penyalur. Bagi peneliti, penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah referensi dan wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang manajemen pemasaran, khususnya yang berhubungan dengan analisis persepsi harga kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen, studi pada penyalur. Nah, manajemen pemasaran menurut Giptono 2010-78, manajemen pemasaran adalah sistem perencanaan, pelaksanaan konsepsi, penentuan harga, promosi, dan distribusi barang, jasa, dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan konsumen dan organisasi. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong 2013, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memperhatikan pertukaran yang menguntungkan dengan
dengan membeli sasaran demi mencapai tujuan organisasi. Menurut Kotler dan Keller 2019-89, pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke yang lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan pemilikan apapun. Sedangkan menurut Gitono, kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian yang mengimbangi harapan konsumen. Bagi perusahaan yang berpusat pada konsumen, kepuasan konsumen merupakan tujuan sarana perusahaan. Jumlah pesaing yang semakin banyak mengharuskan perusahaan-perusahaan yang ada untuk mempunyai strategi khusus dalam bersaing, bertahan hidup, serta berkembang. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja persepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis yaitu adalah kehandalan, daya tanggap, jaminan empatik, bukti fisik, kepuasan konsumen. Dari gambaran kerangka konseptual dapat dilihat bahwa persepsi harga dan kualitas pelayanan dapat mempengaruhi loyalitas konsumen. Oleh karena itu, kedua hal tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas konsumen. Metodologi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, bentuk penelitian yang digunakan untuk metode survei. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan angket berupa pernyataan tertulis yang diberikan kepada para responden untuk diisi dengan ketentuan yang sebenarnya. Ini populasi dan sampel. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di kabupaten atau kota dalam penelitian ini. Yang menjadi populasi adalah seluruh pelanggan toko HP store yang berjumlah 28 orang di Pontianak, 28.459. Populasi sebanyak 28.459 orang dengan sebesar 15%, maka jumlah yang dijadikan sampel adalah 14 orang. Dapat dilihat bahwa dari 20 pertanyaan yang diajukan kepada responden, dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam variabel analisis terhadap kualitas pelayanan pada toko handphone Pesto Pontianak dapat dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Pertanyaan yang memiliki validitas tertinggi adalah pertanyaan nomor 10 dengan nilai R hitung sebesar 0,59,52 dan pertanyaan yang memiliki validitas terendah adalah pertanyaan nomor 11 dengan R hitung sebesar 0,3893. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable jika nilai Cambridge alpha lebih besar 0,60% pada tabel 4,5 dapat diketahui bahwa nilai Cambridge alpha adalah sebesar 0,790 dan jumlah pertanyaan 20. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut reliable karena 0,790 lebih besar dari 0,60%. Kualitas pelayanan diperoleh total rata-rata sebesar 18,7 dengan nilai rata-rata secara keseluruhan 3,61. Jadi berdasarkan perhitungan dapat dikatakan bahwa analisis kualitas pelayanan toko handphone dan aksesoris Pontianak dalam kategori baik karena berada pada rentang 3,40 sampai 4,19. Nah, kesimpulannya di sini dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menghasilkan analisis sebagai karakteristik responden sebagian besar berjenis kelamin pria, berusia lebih banyak 35 tahun dan lebih banyak memilih dalam melakukan pembelian pada toko PS Store. Pada variabel kehandalan ini sebagian besar responden mengatakan sesuai dengan memperhatikan faktor kesesuaian jadwal yang dijanjikan. Masuk dalam kategori penilaian sesuai. Kecepatan karyawan toko dalam melayani pelanggannya, kategori cukup cepat. Pada variabel daya tanggap sebagai responden mengatakan terampil karyawan toko yang bertugas dalam melayani pelanggannya masuk dalam kategori penilaian cukup terampil. Kemampuan yang dimiliki karyawan yang bertugas dalam melayani pelanggan dalam kategori penilaian baik. Karyawan bersedia menangani keluhan dengan cepat masuk dalam kategori penilaian cepat.
Kemudian dalam menghubungi karyawan toko dalam kategori penilaian mudah, secara umum rata-rata pendapat responden pada variabel ini masuk dalam kategori penilaian baik. Dan keempat, variabel kepastian, sebagian besar responden mengatakan keramahan karyawan toko masuk dalam kategori paling ramah. Jaminan keamanan dan kepengurusan administrasi masuk dalam kategori baik. Dan yang kelima ini pada variabel empati, sebagian besar responden mengatakan memberi perhatian secara individu terhadap pelanggan masuk dalam kategori penilaian cukup baik. Kemudian komunikasi dalam mengurus simpan pinjam masuk dalam kategori penilaian mudah. Ketersediaan brosur masuk dalam kategori penilaian kurang tersedia. Untuk variabel wujud, sebagai besar responden mengatakan fasilitas toko yang tersedia dalam kategori sangat baik, ruang tunggu dan anggota masuk dalam kategori penilaian baik. Nilai total rata-rata dalam penelitian ini masuk dalam kategori penilaian baik, artinya tanggapan pelanggan secara keseluruhan terhadap analisis kualitas pelayanan, simpan pinjam pada toko PSR masuk dalam kategori penilaian baik. Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran dari peneliti yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Sebaiknya mempertahankan kualitas pelayanan yang dianggap sangat baik menurut penilaian responden pada toko yang terdapat pada dua indikator, memahami kebutuhan anggota dalam mengurus simpan pinjam masuk dalam kategori penilaian baik, seberapa luas tempat parkir yang dimiliki oleh CU Semarang masuk dalam kategori sangat baik. Sebaiknya karyawan memperbaiki kualitas pelayanan yang dianggap tidak baik menurut penilaian responden yang terdapat pada indikator kecepatan karyawan dalam melayani pelanggannya masuk dalam kategori cukup baik. Nah, di sini seperti yang terdapat keramahan karyawan, toko penilaian cukup baik memberi perhatian secara individu terhadap pelanggan dalam kategori baik, ketersediaan brosur kurang baik, kelengkapan sarana dalam melayani anggota dalam kategori penilaian cukup baik. Dan sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon bimbingannya, Bapak. Ya, terima kasih Saudari Riza Wahyudi. Riza Wahyudi, Pak. Riza Wardani ya, bukan Wahyudi ya. Saya ini mau ikut, bentar. di Riza Wardani. Iya Bu, dia udah selesai presentasi Bu, saya lagi itu. Baik, kita akan lanjutkan Riza Wardani ke sesi tanya jawab. Di mana sesi tanya jawab ini akan berlangsung setiap penguji 30 menit ya. Saya dulu Pak ya. Ya. Untuk Pak Adi saya persilakan Pak. Oke, selamat pagi Riza. Pagi Bapak. Siap untuk DJ? Siap ya. Apa judulnya? Judulnya analisis kualitas pelayanan pada toko handphone dan aksesoris PS Store Pontianak. Oke, di itu judul itu ada berapa variabel? Apa Pak? Ada berapa variabel judul tersebut dimuat? Ada berapa variabel jumlahnya dalam jam judul Anda? Ada berapa variabel judul? Lihat judul ya. Jangan membaca judul ya. Ada berapa variabel judul itu? Tiga Pak. Nah, 3. Apa aja judul sampai 3 variabel apa aja tuh? Analisis kualitas pelayanan. Itu berarti berapa variabel tuh judulnya tuh? Berapa punya variabel? Kok 3? Berarti berapa? Variabel 3. Coba kalau 3 apa saja? 3. Kalau 3 itu apa saja variabelnya? Analisis. Nah, itu analisis itu bukan variabel. Apa tuh Pak? Jadi apa? Kalau pengen nanya, jawablah. Ayo. Apa tuh? Pertanyaan Bapak tidak payah, mudah kok. Itu ada jawabannya. Nah, kan Anda yang nulis Anda, kan? Dia apa variabelnya nih? Apa variabelnya? Analisis kualitas pelayanan pada toko handphone. Apa variabelnya itu?
Paham ya, Pak. Hah? Masa nggak tahu gimana mau lulus, nggak tahu dulu ya diajak nggak tahu gimana mau lulus nih. Apa variabelnya tuh? Nama variabelnya apa di bab 1 tuh? Nah, ada berapa variabel tuh di bab 1 judul itu tuh? Ada berapa variabel di judul bab 1 Anda, di judul Anda tuh? Kan analisis kualitas pelayanan pada toko handphone. Itu ada berapa variabel tuh di judul Anda? Ada 4. 4? Apa aja? Apa aja sebutkan? 4. Banyak benar, variabelnya 4. Apa saja? Di bab 1 ya, Pak? Enggak, judul Anda. Judul skripsi Anda. Soalnya judul bukan di bab 1-nya. Judulnya kan udah dibaca tadi kan? Katanya ada berapa jumlah variabel yang termuat dalam judul Anda? Ada berapa variabel? Ada 2, Pak. Apa aja tuh kalau 2? Apa? Kalau 2 tuh apa aja? Kalau 2 variabel apa? Ada 1, Pak. Apa 1? Ya apa kalau 1 tuh apa aja sebutkan? Apa 1 tuh? Apa variabelnya kalau 1 aja tuh? Apa? Apa nama variabelnya? Kualitas pelayanan. Oke, pelayanan. Coba lihat di kata pengantar. Kata pengantar, coba lihat kata pengantar. Dia harus pilih, tapi ini penting ya. Kata pengantar coba. Siapa dosen PI Anda? Pak Isa. Dengan Bu Esa lupa nih. Ada nggak ucapan terima kasih pada Bu Esa? Di kata pengantar. Oh, Ada iya, Pak. Hah? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Pak itu Ibu Esa kan tiap semester kan menyetujui EPS kan? Yang itu. Kenapa kok bisa melupakan Bu Esa? Lupa diketik, Pak. Apa atau lupa? Lupa. Nggak aja lupa nih. Ya. Siapa yang anda ingat begitu? Kalau lupa Bu Esa, siapa yang anda ingat? Saya. Oke, di bab 1 latar belakang. Anda kan membahas handphone kan? Bukan handphone ya. Handphone ganti dengan cellphone ya. Bukan handphone, tapi analisis kualitas pelayanan pada toko cellphone. Cellphone. Bukan handphone. Handphone tidak ada kata handphone. Coba Anda cari di kamus, tidak ada kata handphone. Itu bahasa itu disebut manusia ya, diberikan handphone kan? Karena di tangan, handphone. Bahasa yang mana cellphone ya. Anda kan bukannya di Sena kan tahu cellphone, cellular phone kan? Ya. Nah, makanya yang cellphone bukan handphone. Berbagi kata handphone di cellphone ya. Di toko-toko Anda itu ya salah kalau kata handphone itu. Anda kan meneliti handphone ini enggak? Bapak ini apa nih heran juga ini. Karena ada merek baru ya rokok ya. Rokok Samsung. Rokok iPhone. Itu sejak kapan itu ada ganti merek rokok jadi rokok Samsung, iPhone, Oppo. Sejak kapan tuh dia? Kemarin tuh, Pak. Iyalah. Kamu tahu ada merek rokok Oppo? Bapak juga beli. Ada enggak? Ada jual di tokonya. Ada jual di toko situ. Di toko rokok Samsung, rokok iPhone. Ada jual. Kalau dia Bapak beli nih, Bapak harganya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kamu bisa nggak ada kan? Itu ada tuh. Kemarin tuh, Pak. Ngapa kemarin? Judul Riza mau ambil rokok Sampurna. Jadi terus salah, maksudnya tuh salah ketik. Iya, terus kamu ya adik. Bapak ada masalah, asal ada rokok merek Samsung enggak apa-apa kan? Tidak masalah sih kan. Bapak kan aku beritahu ada merek baru rokok nih, ada Samsung. Ya Bapak mau beli nih. Gimana rasanya rokok merek Samsung kan? Gimana rasanya merek apa tuh rokok merek iPhone kan? Tapi pasti mahal lah, enggak. Kan merek rokoknya iPhone pasti mahal. Tidak bukan kayak Sampurna kan. Nah, jadi disesuaikan lah, ganti lah. Jangan keluar rokok dengan handphone beda lah kan. Jadi latar belakangnya jangan ada kata-kata rokok tuh. Iya, Pak. Makanya kata rokok tuh kan. Nah, disesuaikan kan. Ya. Nah, nanti kata orang di bawah, ini ada merek baru nih keluar di Indonesia kan. Di konten ada jual rokok merek Samsung, kalau merek iPhone, Oppo. Waduh, Bapak mau tahu rasanya gimana tuh? Kalau ada sampel boleh tunjuk Bapak aja, nanti Bapak rasakan gimana rasanya rokok merek iPhone, Oppo dan Samsung. Oke itu ya. Nah itu jelas satu kan. Nah, jadi di tabel tuh banyak tuh jadi diperbaiki tuh tabelnya kan. Oke, bab 2 di bab 2. Nanti kalau ditanya Bu Aisyah,
Nanti itu ada Bu rokok apa tuh rokok merek Samsung ada Bu gitu kan. Rokok merek itu ada. Kami jual rokok merek Samsung gitu ya. Rokok. Sehingga tak salah tanda pakai kan. Oke, bab 2 tuh udah buat lihat bab 2 di pustaka. Sudah. Ada kata enggak untuk penelitian terdahulu? Ada. Nah, hanya tabel kan doang kan? Ya. Nah, dijelaskan narasi, dirasikan, dijelaskan. Jadi Anda bandingkan antar 3 jumlah tersebut kan? Kayak gitu. Bandingkan. Di narasi dari tabel ya, tabel itu yang panjang singkat kasihnya, tapi yang lebih panjang tuh penjelasan tuh narasinya. Dibandingkan kedua judul itu apa persamaannya, apa perbedaannya, metode apa digunakan, apa judulnya, pasalnya apa, metode apa variabel digunakan, bahwa hasil gimana kan? Jelaskan dalam dinasikan sebelum tabel itu ya. Nah, lihat tambahan ya. Landasan teori. Tambahkan penjelasan teori. Kan ada kan ambil kualitas pelayanan kan? Nah, tambahkan teori tentang pemasaran jasa. Ya, terus manajemen pemasaran jasa atau apa ya? Itu belum ada kan? Landasan teori. Landasan teori pemasaran jasa, manajemen pemasaran jasa atau apa ya? Gitu ya? Ya. Oke. Kemudian kakak teorinya. Yang benar itu bukan kakak teori, tapi kakak pemikiran. Atau kakak penelitian ya. Bukan kakak teori, tapi kakak pemikiran. Anda berpikir sendiri. Anda punya kakak berpikir. Bukan kakak teori ya. Nah, gambarnya gimana? Itu judulnya itu di bawah ya, bukan di atas ya. Yang gitu. Ya, paham enggak? Ya, kerangka teori ya, Pak. Coba Anda lihat kakak pemikirannya mana coba? Coba Anda lihat kerangka pemikiran mana kerangka pemikiran? Tunjukkan di sini di layar. Gambar gimana? Tunjukkan ya. Ditunjukkan. Kerangka ditunjukkan. Pemikiran. Gambar gimana coba? Gambar gimana coba? Gambar gimana? Lihat gambarnya. Tunjukkan di kamera. Diangkat. Ya. Kan kalau gitu itu berarti itu pakai regresi nanti tuh. Gambar salah. Itu pakai regresi nanti kan ada pengaruh tuh. Kalau tidak pengaruh kan. Jadi yang itu gambarnya kata kepuasan yang di kepuasan kan di bawah aja sejajar dengan itu kan di dalam kotak tuh kan. Jadi kalau gitu nanti ada pengaruh tuh. Salah gambar, salah analisis nanti, salah alat kan. Itu ya. Oke. Gambar bab 3. Berapa populasinya? Bab 3. Berapa populasinya? Coba, berapa jumlah populasi dalam penelitian ini berapa? 28.459. Oke. Jadi sampel berapa? Jadi sampel tadi 44 orang. 44 orang itu pakai itu di mana tuh? Bagaimana sampel apa tuh? Penentuan jumlah sampel pakai itu di mana? Apa, Pak? Penentuan sampel tuh pakai teori siapa? Pakai metode siapa? Teori siapa? Teori siapa? Slovin. Slovin lagi kan. Dari kemarin dari pertama Slovin semuanya nih mahasiswa nih kan. Masih musim Slovin ini enggak? Ya kan? Dari ujian oleh Slovin. Coba, kenapa kok kan sampel populasi 40.000 kan? Kenapa 44 sampel kan itu terlalu jauh tuh, tidak mewakili kan? Kalau gitu pakai champion aja 44 udah cukup. Champion. Kan jadi minimum 30 kan? Kok dari 20.000 kok jadi 44 orang? Terlalu jauh tuh. Terlalu jauh tuh. Apa tuh jumlahnya? Kenapa kok 15% errornya? Kok Anda milih yang terbanyak error 15%? Kan 5% ya. Kalau Anda ujian tuh kalau satu banyak atau sedikit kalau ujian. Kalau Anda ikut ujian, Anda beli mana? Salahnya 5% atau 5% salahnya? 5% kan? Iya, 5% kan? Nah, kalau Anda ngambil sampel, Anda milih mana kesalahannya? 5% atau 5%? Sama, Pak, 5%. Iyalah, ngapa ngambil 15%? Ini 15% nih kan? Nah, salah kan errornya terlalu banyak levelnya. Kalau Anda membuat kuesioner, tentu Anda akan menginginkan kesannya sedikit kan? Ya, masa Anda beli 15% kesalahan, harusnya kan Anda pilih 5%. Sehingga sampelnya kecil kan? Semakin kecil sampel itu tidak bagus. Hasilnya tidak bagus. Yang bagus itu teori benar tuh. Semakin besar jumlah sampel yang diambil, semakin bagus. Itu teori benar. Semakin besar jumlah sampel yang diambil, semakin bagus. Kalau Anda ngambil sampelnya 20.000, bagus nggak tuh? Menurut teori penelitian, bagus nggak? Bagus lah. Bagus kan? Bagus, makin besar sampel makin bagus. Bahasa Anda
Kalau cuma ngambil 30, bagus nggak tuh sampel 30 orang? Bagus nggak kira-kira deh? Enggak kan? Semakin sedikit sampel enggak bagus, enggak mewakili kan? Masa 44 orang mewakili 28.000? Wah, pendapat kan? Makanya ya pakai tropin. Tropinnya dulu besar sampelnya. Pakai champion. Kalau champion minimal 30 orang. Nah, saya ambil sampel berapa? 44 orang. Kan udah gitu. Beres kan? Sederhana aja kan? Bayangkan 44 pendapat tuh mewakili 28.000. Oh, bayangkan. Kan enggak imbang kan? Ya kan? Enggak imbang. Tidak wakili kan gitu. Kalau marketing itu minimal 100 orang. Nah, kalau ada punya pakai teori Slopin. Slopin itu cocoknya guna untuk kependudukan sensus kayak Slopin. Boleh, kalau boleh. Tapi untuk pendudukan sensus, kenapa sensus? Karena populasi besar, jutaan, ratusan ribu kan? Ya, Pak. Nah, kalau cuma tadi ada mahasiswa tuh sampelnya 31, pakai Slopin. Kan lucu. Kalau Slopin tuh 31 habis sensus, enggak kayak Slopin lagi. Ini udah 31 jumlah populasinya, pakai Slopin lagi. Jadi ikut-ikut ya, karena semua kayak Slopin semua. Kalau besok ada teori lain, itu ya pakai semua teorinya kan. Harus bervariasi itu, sesuai keadaan kan. Oh, kalau kita mau sensus nih, sensus UMKM, sensus pengusaha, boleh pakai Slopin. Kan sensus kan? Ya. Kan Bapak sensus, karena jumlahnya banyak, ya kan? 100.000, jutaan kan? Tapi kalau ini kan enggak banyak, cuma enggak diketahui kan? Memang diketahui. Anda bisa ngitung nggak pelanggan apa? Pelanggan HP bisa ngitung nggak? Kan enggak tetap kan? Enggak tetap kan? Harusnya populasi ini semua konsumen yang pernah membeli HP di Sidik kayak gitu populasinya kan. Dari ketahui kan, baru sampelnya adalah 44 orang dan menggunakan champion gitu. Benar. Nah, kan gitu kan? Paham enggak? Nanti saya ganti Pak teori sampelnya. Kayak champion ya. Kalau pakai Slopin tuh banyak dari 24.000 ke 44. Masa 44 wakili 28.000? Bayangkan tuh. Enggak fair kan? Dan Anda kenapa 44? Karena Anda ambil kesalahannya 14%. Terlalu besar kesalahannya. Harusnya itu kalau kita ujian apapun atau ke sana tuh kita pilih yang kecil kesalahannya kan gitu. Iya. Anda dalam ujian skripsi mau yang besar atau yang kecil ini kesalahannya? Kecil kan? Nah, kalau besar tidak lulus nanti kan gitu kan. Makanya itu kan. Oke, 4. 4. Berapa jumlah pelanggan tahun 2020? Halaman 34 coba. Halaman 34 buka halaman 34. Halaman 34 buka. Halaman 34 buka. Halaman 34. Berapa jumlah pelanggan tahun 2020? Enggak ada di sini tulis. Enggak ada. Apa enggak ada? Kan udah 1. Kenapa tidak ada? Belum tulis. Iya. Nah, nanti tulis. Ya, tambahkan ya. Ya, siap. Berapa pelanggan tahun 2024? Oke, Anda baca tuh. Physical evidence adalah lingkungan fisik dari toko yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan jasa. Ada nggak tuh di bab 4 tuh? Tentang bukti fisik. Ada kan? Bukti fisik. Coba Anda baca tuh. Anda baca. Anda baca tuh. Lingkungan fisik, baca. Adalah lingkungan fisik dari toko yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan jasa. Nah, ada pembacaan itu. Physical evidence adalah definisi itu. Kenapa tuh? Physical evidence adalah lingkungan fisik dari toko yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan jasa. Pertanyaannya, apakah Anda sudah meneliti tentang ini? Kenapa Anda bisa mengatakan bahwa lingkungan fisik mempengaruhi? Kan belum teliti kan? Menurut pendapat siapa nih? Teori mana? Karena sudah ada teori juga nih. Jadi kita menyatakan bahwa ada pengaruh itu ada didukung oleh teori atau hasil penelitian ataupun hasil penelitian terdahulu gitu kan? Nah, pendapat ini didukung oleh penelitian terdahulu siapa? Benar. Kalau ada itu tidak bisa. Kalau gitu, apakah udah meneliti nih pengaruh antara dengan kualitas pelayanan? Kan meneliti, tidak tahu hasilnya. Kalaupun tahu siapa penelitinya kan gitu kan? Nah, ditambahkan siapa penelitinya ya, gitu. Paham enggak? Ya. Enggak kan? Kemudian Bapak tidak ada menemukan subbab pembahasan. Anda kata pembahasan itu di subbabnya bab 4 ada enggak pembahasan? Ada enggak? Ada. Ada kan? Nah, tambahkan tuh Anda bandingkan hasil penelitian naskah dengan penelitian terdahulu ya. Bandingkan tuh.
bandingkan hasil printan sekarang analog sekarang ini dengan terdahulu. Paham? Dan sebab bahasan. Nah, nanti dijelaskan Anda bagaimana hasil printan sekarang ini, bagaimana kos pelajaran di toko handphone, bagus, baik atau tidak kan? Anda hasil ini Anda bandingkan dengan penelitian terdahulu, 3 jurnal itu kan? Bisa sejalan, bisa bertolak belakang kan? Kalau bertolak belakang, kenapa gitu kan? Nah, apa sebabnya bertolak? Boleh berbeda, boleh. Kenapa berbeda? Mungkin beda variabelnya, mungkin beda alat analisisnya, mungkin beda metodenya kan? Mungkin beda objek penelitiannya gitu kan? Boleh beda, udah bisa sama kan? Kalau sejalan, kenapa sejalan? Karena mungkin ada kesamaan variabelnya, ada kesamaan alat analisisnya kan? Nah, gitu, paham? Paham. Itu ya catatan Bapak ya, ya tuh. Ya. Bapak ada kesan dari pertama Juni, sekarang ini ada muncul produk baru, rokok merek Oppo, rokok merek Samsung, rokok merek apa itu? Rokok merek Bapak. Yalah hebat. Tadi Bapak beli ya. Tolong Bapak bawakan rokok dengan 3 merek ya. Nanti Bapak harganya Bapak mau coba rasanya gimana. Enak ada tuh rokok Samsung, Oppo. Oke, makasih. Dia kan rokok ke tuh? Rokok. Makasih. Pak Angga, rokok baru Bu, ada rokok Samsung. Iya kah? Siapa Angga? Pak Angga, mana Pak Angga nih? Pak Angga ada. Pak Angga tidur nih, kan ada rokok merek Samsung nih, jadi Pak Angga lari. Di mana dia rokok merek Samsung? Apa yang ada salah ketik dia Bu? Rokok merek Samsung. Ada HP merek LA. Agak lebih cepat lagi waktunya, ha? Saya Pangga. Poin saja. Pangga selesai. Pak, maaf Pak. Sebelah nih Pak. Terima kasih Pak Adi atas sesi tanya jawabnya. Sekarang akan kita lanjutkan ke Ibu Aisyah. Ibu Aisyah, saya persilakan Ibu. Ini pengolahan data dan analisis data, pengumpulan data. Jawaban sangat setuju diberi skor 4. Jawaban setuju diberi skor 3. Ibu Aisyah. Skor 2. Ya. Oh, sangat. Udah, sekarang saya persilakan Ibu untuk melanjutkan. Ya. Apa dia muncul ini? Oh iya, Aisyah. Akan metode yang Yung pon. Dah. Enggak mau pulang. Riza Wardani. Tadi saya dengar Pak Adi udah banyak. Ya. Ya, Bu. Udah banyak tadi. Sampai ada rokok Samsung apa tadi. Nah, itu jadi hati-hati. Ya. Ya, Bu. Kalau nengok contoh hati-hati. Makanya jangan copy paste, itulah akibatnya. Bukan copy paste sih Bu. Kemarin pas Riza konsul sama Ibu tuh kan masih ambil rokok, jadi itu diubah. Oh gitu. Yang tentang SPG itu tuh Bu, SPG rokok. Nah, jadi Riza jadi nggak jadi, tapi itu tidak berubah-ubah tuh. Itulah Bu. Dapatlah rokok merek Samsung ya. Kemudian Riza, yang pertama kamu lihat bab 1. Ya. Latar belakang. Coba kamu baca tuh latar belakang tuh. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, saya baca itu, kamu baca 1.1 apa tuh judulnya? Latar belakang. Latar belakang apa? Latar belakang PS-Store, Bu. Hah? Latar belakang? PS-Store. Latar belakang apa?
latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian. Nah, tambahkan nanti ya. Ya, Bu. Kamu lihat, saya nanya, populasi kamu berapa nih? 28.000. 28.000. Untuk ini kan toko HP P-Store ya? P-Store. P-Store itu apa? P itu apa? P-nya itu dulu Putra Siregar, Bu. Kan itu jumlah 28.459 orang. Ya. Memang dia data ya? Punya data ke pelanggannya sebanyak ini gini. Gimana ceritanya nih? Kan ada bonnya, Bu. Iya, dari bon yang kamu katakan tuh, kalau yang namanya pelanggan, kan artinya dia udah pasti nih, orang ini ya nih yang sebanyak 28.000 nih, kan gitu. Itulah, Bu, salahnya saya, Bu, ngambil metode sampel, makanya sebanyak. Iya ya. Jadi, kamu jangan pakai jumlah pelanggan yang mengunjungi waktu itu berapa, misalnya kan. Terus kalau bisa jumlah HP ya, HP yang terjual berapa. Itu misalnya, ya kalau bisa itu. Kalau ini kamu mengatakan misalnya jumlah pelanggan ini, jadi dia ini hanya segini. Nanti misalnya tahun depan dia bertambah gitu kan. Berarti orang-orang lain tuh enggak ada yang ini datang. Nah, kenapa rasa saya nih kalau yang store-store gini nih kan konsumennya tak terbatas kan? Ya, Bu, nanti saya ganti ganti pakai metode champion atau sensus. Ya, jadi kamu enggak bisa pakai slopin nih. Betul ya? Tadi Pak Adi, boleh enggak kau pakai slopin? Enggak boleh. Iya. Nah, ini konsumennya tidak diketahui nih. Harusnya besarnya tuh. Jadi beda kalau kamu pegawai. Ya, pegawainya 10 ya tetap 30 kan. Nggak mungkin pegawai besok nambah 31 kan. Nah, nanti tahun depan ada penerimaan terus baru ada tambahan. Kalau namanya toko, ya toko itu kan siapa-siapa aja boleh datang kan. Iya. Nah, ya. Itu. Jadi nanti populasi dengan sampel boleh sih. Tapi kamu nih sekian banyak sampelnya cuma 44 ya? Maaf, Bu. Oh. Nanti saya ganti. Orang pemasaran tuh tanya tuh Pak Adi, pemasaran tuh 50-100 harusnya. 150 sekarang. Ya? Kok banyakkan tuh. Apalah kok ngambil error sampai 15. Orang errornya 5. 10 tuh udah kecil. Udah berkebiasaan. Ya. Ya, Bu. Kau ngambil 15. Dan itu enggak dipakai sekarang. Jadi kamu pakai yang lain ya. Ya, saya ganti metode sampelnya. Ya. Nah, nanti misalnya kamu sudah terlanjur ngambil 44 nih, kamu carilah teorinya yang bisa kamu gunakan sebagai landasan atau sebagai dasar kamu untuk menentukan 44. Ya. Nah, banyak tuh teorinya yang bisa kamu pakai. Sugiono ada, teori champion ada, ya banyak. Atau sebenarnya kamu ini karena tidak diketahui ininya, ada yang teori Z itu. Apa itu? Jadi jumlah itu ada rumusnya. Ya. Variabel. Ini ada variabel apa nih? Coba kamu lihat pembobotan variabelmu. Halaman berapa tuh pembobotan? Oh ya, nih. 40 halaman. Ini ada interval kelas kan di halaman 27. Ya.
Tadi sudah dibahas Pak Adi enggak nih? Ada interval kelas. Kemudian ya skala interval ada, rata-rata. Setelah variabel tuh ya. Harusnya setelah variabel itu ada yang skala Likert itu, Bobot. Ini kamu kok enggak ada, tapi tiba-tiba lalu ada skala interval kelas. Dari mana kok dapat skala interval kelas nih? Tiba-tiba muncul nih. Halaman 27. Lalu muncul 1,00 atau interval kelas 0,8. Lalu muncul 1,00 ke ini. Kau dapatkan 5, itu dari mana? Nilai tertingginya 5, kelas yang diinginkan 5, itu dari mana? Angka 5 itu kau dapat dari mana? Nah, tidak ada. Ya. Nah, maksudnya setelah variabel penelitianmu, kamu bicara pembobotan. Kamu pakai jawaban kuesionernya pakai sangat setuju atau pakai apa? Sangat baik. Sangat baik. Ya kah? Ya. Pakai sangat jelek, gitu. Nggak pakai jelek, Bu. Sangat baik. Yang pertama sangat baik, 5. Kalau 1? Sangat tidak baik. Oh, sangat tidak baik. Oh, harusnya ya sangat tidak baik, harus jelek. Nah, itu harus ada di setelah variabel tuh, harus ada pembobotan. Kalau sangat baik berapa. Nah, sehingga dapatlah kau yang kelima kan? Ya, Bu. Dapatlah angka 1. Dari itu dasarnya itu tidak ada saya lihat. Ya, Bu. Ya? Nanti saya tambahkan. Nah, tambahkan nanti. Ya, Bu. Nah, kamu nih hanya ngitung rata-rata. Biasanya kalau kamu nih kan analisis kualitas, ya. Kalau kamu kualitas itu sebenarnya rata-rata tidak ditampilkan per tanggapan responden juga tidak masalah, kamu bisa rangkum ya. Kalau pakai SPSS itu kan bisa rangkum tuh keluar tuh, ya. Kamu hanya menilai berdasarkan rata-rata. Lalu kamu bisa menyatakan kualitas pelayanan itu baik. Padahal kamu juga tidak lakukan uji beda rata-rata. Karena nilai 0,43 dengan nilai 0,45 misalnya, nilai 4,5 dengan 4,3, kalau kita uji beda rata-rata bisa-bisa tidak ada bedanya. Nah, ya kan? Sekarang kamu hanya gunakan ini, tapi kamu analisis kualitas pelayanan. Biasanya kalau kualitas pelayanan itu kita bicara tentang bagaimana kinerja, bagaimana harapan, ya, harapan atau kepentingan konsumen, lalu kinerjanya bagaimana. Nah, lalu bisa pakai diagram Kartesius. Nah, ini kan kamu tidak gunakan diagram Kartesius, alasanmu apa? Bu Riza, cas dulu, Bu. Bentar, Bu. Apa? Riza, cas laptop. Hah? Udah, Bu. Udah cas laptop. Oh, ngecas laptop sudah mau habis. Nah, alasanmu kenapa nih? Kamu neliti kualitas pelayanan, tapi hanya menghitung rata-rata yang berdasarkan apa nih? Lalu kualitas pelayanannya kamu bisa katakan baik, ya. Kemudian kenapa kamu tidak gunakan diagram Kartesius dan misalnya gunakan yang Q-nya ya berapa? Nah, kenapa kamu tidak gunakan itu alasannya? Karena Coba saya mau dengar. Karena pemahaman saya tuh sampai situ jatuh, Bu. Nanti saya Sampai tambahkan. ya, berarti nilai kos sampai situ jalan ya? Janganlah, Bu. Pemahaman saya tuh kayak seperti itu. Mana kalau kita mau lihat posisi ini ya, kalau kita misalnya kamu bicara persepsi ya, persepsi,
konsumen ya terhadap pelayanan gitu kan, atau terhadap toko apalah ya. Tapi biasanya kalau kita bicara kualitas itu kita bicara itu alat analisisnya tuh gunakan diagram Kartesius, atau kalau kamu ya kalau ada pakai pengaruh ini terhadap kualitas ya pakai regresi ya, itu biasa, ada itu biasalah kan. Nah, jadi ada kepentingan, ada kinerja, lalu nanti diagram Kartesius sehingga kita tahu poin-poin mana yang masuk. Diagram Kartesius kamu tahu? Insya Allah tahu, Bu. Mana tuh diagram Kartesius tuh? Ada berapa ininya? Tadi Pak Adi nganok kan enggak kamu tuh? Pak Adi nyuruh ke diagram Kartesius enggak? Enggak. Nggak ada, Bu. Hah? Nggak ada. Enggak. Iya. Nah, jadi kalau dengan rata-rata nih gimana pula kamu bilang kualitas pelayanannya baik? Gimana? Saya lihat dari tabel rekapitulasinya, Bu. Ayo, cepat. Nanti lampu rumah saya ini udah padam. Habis. Saya lihat dari tabel rekapitulasinya, Bu. Di tabel itu kan saya buat rata-ratanya. Banyak bagi 3 kan? Nah, pasti baru baca nilai ratanya kan? Jadi 9 pertanyaan, gitu kan? Baru bisa kalau Anda gunakan 27 sebelum pertanyaan ini tidak ada situ putusannya, lebih itu kan? Lebih punya apa tuh? Gimana Pak Adi ngomong nih? Kok anak dia tapi dia bisa ngomong. Nah, ya saya. Alhamdulillah lampu hidup lagi. Jadi tadi hanya lihat dari rekapitulasi di bawah gitu ya. Baru kamu sudah mengatakan kualitasnya baik. Padahal kita bicara kualitasnya itu. Ya kan? Ini ya, harusnya kan dia, jadi kalau mau motong-motong itu, motong kue itu harusnya pakai apa? Nanti kau motong kue pakai chainsaw. Sekarang ini, kalau saya lihat kau ini motong pohon pakai pisau dapur. Kan? Oke, sekarang saya tanya nih, yang dimaksud dengan keandalan itu apa? Keandalan. Kemampuan, Bu. Oh, ini jangan ngambang-ngambang. Keandalan adalah ini menurut pemikiranmu. Nggak usah kau lihat-lihat teori siapa. Kemampuan apa? Kemampuan toko memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan, Bu. Kalau daya tanggap. Daya tanggap tuh seperti respon kita tuh cepat tanggap. Hasil yang kamu teliti, responnya gimana tuh? Menurut tanggapan responden? Sangat baik, Bu. Sangat baik? Ya. Terus jalan juga sangat baik ya? Ya. Nah, di antara 5 ini ya, jaminan, empati, bukti fisik nih, kan kamu rekap tuh rata-ratanya. Iya, Bu. Ratanya berapa? Dari rata-rata dari rata di bawahnya tuh. Yang mana yang paling rendah tuh dari kelima tuh? Dari 5 indikator, mana yang rata-ratanya paling rendah?
Artinya rendah dari rata-rata keseluruhan ya. Nah, banding-bandingkan tuh. Rekapitulasi ini. Kamu bikin rekapitulasinya kan? Iya. Nah, tuh. Coba kamu lihat. Iya, lihat di rekapitulasinya. Ada yang 3,09. Yang paling rendah 3,09. keseluruhan berapa? Daya tanggapnya rendah, Bu. Oh, kamu nih pakai rata-rata per indikator, rata-rata keseluruhan nggak ada. Nah, ya. Iya. Kapitulasi kamu nih. Coba nanti kamu bikin rekapitulasinya per indikator. Jadi kalau ini kan per pertanyaan nih. Ini ada rata-rata totalnya, Bu, Riza buat. Yang di bawah tuh rata-rata total tuh. Iya. Rata-rata total 3,61. Iya, Bu. Ini kan standarnya kan? Apa, Kalau Bu? 3,61 berarti baik. Nah, nanti kamu lihat dari setiap indikator itu, ya. Misalnya tangible. Tangible ini rata-ratanya berapa? 4,3 berarti melebihi dari total ya. Dari rata ya. Nah, lalu apa itu 3,50. 3,59 insurannya, lalu 3,43 responsifnya, dan keandalannya 3,52. Nah, nanti kamu lihat ya, bandingkan dengan rata-rata total, dengan enggak Rita? Ya, Bu. Bandingkan, lalu kau tambahkanlah di bawahnya nih ya, bahwa secara ini setiap indikator ya, jadi bukan setiap sub nih yang kamu buat nih, setiap ini kan harusnya ini udah kamu masuk di tabel nih tadi nih satu-satu. Iya. Nah, ya kamu buat rekapnya hanya itu aja, yang setiap indikator itu rata-rata indikator, jadi lebih mudah. Nah, nanti kamu buatkan analisisnya, dibandingkan ini mana nih yang paling tinggi kan, yang rendah, mana yang tinggi dibandingkan dengan rata-rata total. Nambah analisismu nih, ya. Ya, Bu. Rata-rata total nih mana, lalu dia dalam posisi baik. Ya, baik. Kualitas dengan gitu, dia udah bisa dikatakan baik kau nih. Yang mana padahal ini kan ada yang sangat baik, ya. Yang mana yang sangat baik kan gitu. Harusnya kan kalau diagram kartesius ini kan bisa dilihat nih mana yang masuk A, mana masuk B, mana masuk C, mana masuk D. Sehingga bisalah kelihatan karena ada kepentingan atau harapan dan ada kinerjanya bagaimana, ya. Ya, Bu. Jadi mungkin itu nanti kamu perbaiki ini ya. Aduh, saya pun enggak gimana lah. Oke. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Angga, hostnya. Ya. Baik, terima kasih Bu Aisyah atas sesi tanya jawabnya. Sekarang akan terlanjutkan ke Pak Maulana. Apa Pak Adi? Ya. Pak Maulana. Terima kasih Angga. Ya Pak. Silakan Pak. Ya. Masih ada itu Kak Pak Adi nggak di situ? Kayaknya masih Pak. Masih Pak Adi masih. Soalnya suaranya itu masuk ke sini. Belum tak saya mute tadi, sorry Pak. Ya, Riza. Ya Pak. Tadi sudah dikasih masukan sama Pak Adi dan Bu Aisyah ya.
Sebenarnya saya pun juga sudah ngasih masukan tadi waktu awal kamu masuk, PPT-nya salah logo. Iya, Ya, Pak. ya jadi nanti pas perbaikan itu diteliti lagi satu persatu sehingga nanti hasil dari dari revisian skripsi kamu di siang ini itu tidak ada lagi temuan yang berulang, ya. Iya, Pak. Nah, sebelum saya akhiri, saya juga pengen ngetes kamu nih, ya. Jadi biar afdol gitu. Saya mau tanya, kamu ini kan angkatan lama kok baru lulusnya sekarang? Belum ya, belum saya putuskan lulus ya. Sorry, saya salah ngomong. Kok baru ikut ujiannya sekarang? Itu fitnah atau fakta, Riza? Tawa. Fakta, Pak. Fakta ya. Fakta, Pak. Ya, makanya ini jadi pengalaman supaya nanti ke depan masa depan kamu bisa lebih baik lagi, ya. Iya, Pak. Ya, sebenarnya kalau kamu kuliahnya kemarin itu lebih teliti, ya mungkin kamu akan bisa ikut teman-teman kamu yang sama-sama angkatan 2015 itu lulusnya di tahun 2019, ya kan? Nah, ya karena ketidaktelitian, ketidakhati-hatian dalam kuliah ya, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa move on ya. Termasuk nanti yang di bab 1, bab 2, bab 3 itu ya kemarin saya juga nggak terlalu detail melihat redaksional dari skripsi kamu, saya hanya fokus ke analisis data dan data-data yang kamu kasih ke saya. Yang rokok-rokok itu ya dihilangkan ya. Iya, Pak. Siap. Ya. Ya. Nah, itu. Oke, saya mau tanya begini. Skripsi kamu ini kan mengangkat masalah kualitas pelayanan, betul? Betul. Kualitas. Jadi pelayanan itu harus berkualitas. Jadi di skripsi kamu mengambil satu variabel yaitu kualitas pelayanan dengan indikator ada 5. Ada responsiveness, ada assurance, ada responsibility, ya kan? Nah, terlepas dari apa yang sudah kamu analisis tadi di pembahasan kamu itu kan, terakhir kamu dapat angka 3,61 dengan kategori baik, ya. Nah, makanya perlu juga kamu tampilkan tadi request dari Bu Aisyah itu, jadi tidak hanya sekedar menampilkan dari 3,61 yang baiknya itu saja, tapi kita juga harus bisa menampilkan yang lain-lainnya. Jadi supaya bisa kita bandingkan, misalnya dari masing-masing indikator itu mana yang nilainya paling tinggi dan mana yang nilainya sedang dan rendah. Ya, jadi supaya ini juga bisa menjadi masukan bagi tempat kamu kerja tadi di PS Store itu, sehingga nanti mereka bisa ya minimal kamu sebagai mahasiswa ya bisa memberikan sedikit masukan kepada pihak manajemen bahwa berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, mungkin kita bisa melakukan pembenahan di beberapa sektor, misalnya ya bisa kamu sebutkan, misalnya responsiveness-nya atau jaminannya, mungkin di situ yang masih lemah. Nah, jadi perlunya kita tampilkan semuanya itu supaya real gitu. Jadi misalnya yang baik itu tidak hanya di satu sisi, tapi mungkin saja ada beberapa indikator yang mungkin ya masih rendah gitu. Nah, itulah yang nanti akan di-push untuk bisa ditingkatkan lagi nilainya atau bisa ditingkatkan lagi oleh manajemen PS Store itu sehingga nanti dia bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Ya. Nah, kalau menurut kamu sendiri, kualitas pelayanan yang baik itu yang seperti apa sih? Terlepas dari 5 indikator tadi. Ini menurut pendapat pribadi kamu. Kalau yang 5 itu kan menurut teori. Teorinya kan memang sudah berbicara seperti itu. Nah, kalau menurut kamu seorang Riza Wardani, dan kamu juga lama kerja di situ, kualitas pelayanan itu harusnya yang bagaimana sih gitu?
Coba jelaskan. Menurut Riza, kualitas pelayanan itu kan Riza udah lama nih jadi SPG Pak ya, terkait dalam pekerjaan marketing tuh lebih enaknya kita berbicara sama pelanggan ya sih Pak, nggak usah terlalu formal kayak gitu. Yang penting dia tuh kayak apa, kita bisa, dia bisa beli barang kita. Gitu. Jadi nggak perlu berbicara kayak formal sesuai produk knowledge-nya tuh nggak perlu. Jadi langsung kita baik kita ngomongnya sama dia gimana, mau pakai bahasa Melayu, pakai bahasa apa, yang penting dia tertarik sama barang yang kita jual. Itu aja sih menurut Riza Pak. Oh gitu. Berarti kalau di dalam apa implementasinya yang paling menentukan itu berarti skill apa di situ? Skill ini Pak, rayu merayu, berbicara Pak. Ya, bahasa. Di Riza Wardani ya. Iya. Baik, terima kasih. Tunggu sebentar Pak. Iya, kalau bahasa ilmiahnya apa itu yang tadi rayu merayu atau ngomong itu berarti kamu skill apa yang harus kamu miliki kalau secara ilmiahnya? Berarti kamu harus punya skill apa di situ? Itu respon ya Pak, responsibility. Kan tidak ada di indikator yang lima tadi. Ini saya lebih ke kemampuan kamu. Lebih ke skill apa ya? Bahasa lain rayu merayu tadi itu apa ya? Kalau kita pakai rayu merayu kan kesannya negatif tuh, Iya negatif. ya kan? Nah berarti bahasa ilmiahnya kata ganti dari rayu merayu itu berarti kita punya skill apa di situ? Skill apa? Kayaknya tuh berbicaranya memikat Pak. Iya, berarti punya skill apa di situ? Kalau kita bisa meyakinkan orang, kita bisa menjelaskan ke Percaya orang diri Pak. apa? Percaya diri menurut Riza. Bukan percaya diri. Kamu pernah nonton acara Najwa Shihab nggak? Nah, Nah, dia bisa pintar ngomong seperti itu karena dia punya skill apa di situ? skill berani berbicara. Iya, bahasa ilmiahnya apa? Berbicara itu bahasa ilmiahnya apa? Skill apa? Dia punya ilmu apa di situ? Kalau bahasa ilmiahnya kurang kurang tahu Riza Pak. Wah, ini malah kurang tahu lagi. Udahlah, kamu saya suruh ngulang lagi lah ya. Janganlah Pak, kan Riza bahasa lain ada. Iya, mending kamu ngulang aja lah dari semester 1 lagi, jadi biar sekalian kuliahnya 10 tahun gitu. Umur Riza 25 ya Pak. Ya nggak apa-apa, berarti kan kamu lulusnya umur 35 tahun lagi. Jadi pas saya pensiun, kamu pun lulus gitu. Itu namanya skill komunikasi ya. Oh iya, skill komunikasi. Nah, gimana kamu nih? Ya, Ya Pak. jadi harus banyak belajar. Jadi selepas ini kamu juga harus banyak belajar. Jadi belajar itu tidak hanya di bangku kuliah, ya. Ya Pak. Siap. Pak. Eh, saya rasa itu saja karena udah mau menjelang sholat Jumat juga. Saya kembalikan ke Angga sebagai hostnya. Silakan, Angga. Baik, terima kasih Pak Maulana Filani Rizal atas sesi tanya jawabnya. Saudari Riza Wardani, harap tunggu sebentar karena saya akan segera mengumumkan ujian skripsinya ya, hasil ujian skripsinya. Iya Pak, siap. Makasih. Maulana sudah ditunggu Pak Piluanus ya Pak? Ya, habis ini saya langsung ke sebelah. Iya Pak, siap.
Silakan Bangga, Bu Kuat, ada mau Jumat Bangga. Sebentar Pak ya. Udah mau Jumatan. Sudah. Iya ya. Ini mau saya tutup juga. Mau saya umumkan juga hasilnya. Ya. Pak Maulana tinggal masuk ke Pak Piluanus ya Pak. Iya. Baik, saya akan mengumumkan hasil dari ujian skripsi saudari Riza Wardani ya. Rija keluar nih, Rijanya keluar. Rizanya panggil lagi. Keluar ke Pak? Rija keluar. Rizanya panggil lagi. Inilah. Saya panggil Pak. Berdasarkan arahan dari dosen pembimbing, Pak Adi yang sebelah udah ke Pak? Kualinus. Udah. Pak Maulana Pak. Oh iya ya. diarahkan untuk menggunakan dari DJ Champion, jadi didapatlah 30 orang responden Ibu. Sudah? Belum kah? Belum. Oh, belum. Nanti Bapak sepatah atau patah kata? Boleh. Atau Bapak yang ngomongkan? Bapak saya ngomong mulai gak? Apa? Nanti saya persilakan Bapak untuk mengumumkannya ya. Ya boleh. Oke. Ya Rizanya kan juga dapat A itu Gak? Iya Pak. Sudah saya undang sini Pak. Sudah saya panggil lagi, cuman belum ada respon. Mana? Udah ada tuh? Udah ada. Oh udah, oke. Baik saudari Riza Wardani, pengumuman hasil ujian skripsinya akan diumumkan oleh Pak Adi Mursalin ya. Untuk Pak Adi Mursalin saya persilakan Pak. Oke, makasih buat Bangga. Ya. Oke, selamat siang saudari Riza. Siang Bapak. Sudah siap untuk mendengarkan keputusan? Siap ya. Nama ujian itu ada 2 keputusan. Ada mengulang, tidak mengulang. Ada ujian lagi, ada tidak ujian kedua tuh ya. Ada lulus, tidak lulus. Jadi berdasarkan hasil diuji oleh Bapak sendiri dengan Bu Esa, ya, karena ada perubahan merek rokok, ya kan? Dari ada merek rokok Samsung, ada merek rokok Evo, maka dan sampulnya terlalu besar itunya perbedaannya, misalnya terlalu banyak kan, karena Reja ambil 15% errornya, ya, maka diputuskan Reja ini harus mengikuti ujian yang kedua, ya harus belajar lagi, diperbaiki, tadi yang rokok itu digantikan cellphone kan, nah, nanti Reja untuk kesempurnaan hasil penelitian Reja ini harus ikuti ujian kedua. Kira-kira siap untuk ikuti ujian kedua? Kalau memang itu udah jalannya siap lah Pak. Ya, ikhlas enggak? Banyak putusan nih. Sebenarnya enggak ikhlas Pak. Berat Bapak mau ini kan? Gimana? Kalau naik lagi baru pula Bapak umumkan nih, nggak bisa lah. Nggak ikhlas. Ikhlas. Bapak tadi bilang mengulang jadi sedih. Iya lah. Tapi ikhlas dah Bapak begitu untuk ikhlas tak kira-kira? Ikhlas. Terpaksa atau memang benar-benar ikhlas? Ikhlas. Benar, tidak terpaksa ya? Ya. Kira-kira tanggal berapa mau yang kedua lagi ini? Secepatnya lah kalau bisa Pak. Mana mungkin belajar perbaiki kok secepatnya? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal apa nih? Jumat depan lah Pak. Jumat depan. Tanggal berapa Jumat depan ya? Tanggal berapa nih? Tanggal 27. Iya. Tapi udah siap betul tuh ya, 27-nya enggak? Kira-kira mau di mana ujiannya? Mau pakai Zoom atau di fakultas atau di mana? Online ya Pak. Online kayak gini. Oke. Jadi saudara Reja nih nanti ikut ujiannya di masyarakat ya? Apa Pak? Ujian kedua di masyarakat. Ujian keduanya di masyarakat. Masyarakat tuh kayak gimana Pak? Masyarakat lah. Masa enggak tuh masyarakat? Di masyarakat. Bukan di UPBN ujiannya, tapi di masyarakat. Oh, Oh, apa artinya tuh?
Pak umum kah? Iyalah, jadi masyarakat artinya apa? Rejat apa artinya? Enggak di, iyalah enggak di PBG ujiannya, di masyarakat nanti ujiannya. Jadi apa artinya nih? Oh, Rija enggak ngulang lagi ke Pak? Nah, iyalah, kan di masyarakat kan artinya apa? Lulus, ya lulus ya. Nah, nanti ujian kedua ini lebih sulit ya, maka Bapak coba lagi, perbaiki lagi itu, ya kan? Nanti ada ilmu dapat ekonomi itu jangan diterapkan nanti di dunia kerja ya. Yang bisa diterapkan terapkan, gitu kan? Ada ilmu tidak diterapkan, kan? Nah, nanti Bapak tolong bawakan ya rokok merek Samsung ya. Ya Pak, siap. Bapak kok tahu tuh udah? Enak bedanya rokok merek Samsung. Ada ciri baru agak nih kan rokok merek Samsung kan? Ada baru nih kan? Kan ini penemuan baru dari Jani kan? Bisa kita viralkan di YouTube nih kan? Oh, ada rokok merek Samsung, Oppo kan? Nah, itu ya. Foto ada, sama tadi Reja berhasil membuat rokok mereknya Samsung kan? Pak, lupa aku Riza Pak. Ya, sukses ya. Jangan lupa dengan bagus ekonomi, dengan alma mater ya, yang membaikkan segalanya. Reja bisa nyanyi Reja nih? Kenapa Pak? Bisa nyanyi tak? Oh, Riza tak bisa nyanyi Pak. Yang bisa apa yang bisa? Yang bisa apa ya? Riza bisa kerja ya Pak. Malah pura-pura bisa kerja banyak tapi nyanyi di rumah tuh. Di kamar dia nyanyi kan? Coba lagu apa yang dia kuasai coba? Kalau Pak benar-benar tak bisa nyanyi, jelek. Dah apa? Dia punya nyanyi. Pak bisa Pak, lagu dicak di dinding ya. Coba cak dinding coba nyanyi cak dinding coba. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Coba Anda jelaskan bagaimana teori marketing apa? Marketing dengan menggunakan teori cicak. Ada orang jual cicak, Pak. Enggak, Anda kan marketing. Ya. Usaha. Coba Anda terapkan pemasaran Anda memasarkan produk dengan menggunakan teori cicak. Pelayanan ya, Pak ya. Nah, tersalah. Menggunakan teori cicak. Kan ya cicak dinding kan? Nah, cicak dinding coba lagu itu coba Anda terapkan di marketing gimana? Lagunya tuh atau cicaknya, Pak? Iyalah cicak di dinding apa kan? Lagu cicak adisinya kan? Nah, coba bagaimana lagu cicak dinding itu diterapkan ilmu marketing? Kalau jualan lagu cicak bisa, Pak. Bukan lagu cicak. Jadi kan lagu itu punya arti tuh. Cicak apa nih? Di dinding kan? Diam apa? Merayap. Terus? Datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Tangkap. Jadi kalau Anda sebagai marketing gimana? Pakai teori cicak tuh. Ibaratkan nih, Pak ya. Ibaratkan. Oh, ibaratkan nih Riza cicaknya. Riza SPG-nya. Datanglah Riza nih di dinding gitu kan. Ada pelanggannya nyamuk. Nyamuknya beli, berarti kan itu dapat Riza. Oh gitu. Jadi lagu itu sebenarnya bisa digunakan dalam strategi pemasaran kan? Lagu apa yang nyanyikan? Coba bagaimana lagu itu marketing gitu kan? Ya, siap. Oke ya, sampai masuk sukses hidupnya ya. Sukses. Jadi udah bebas dah. Mulai sekarang udah boleh nulis di belakang nama tuh STTM. Apa STTM tuh? Sarjana Manajemen. MS. Suka makan, biasanya suka makan. Tapi enggak gemuk-gemukin dah. Ya, sarjana manajemen ya. Jadi pas belajar jangan karena udah sarjana manajemen harus paham tentang manajemen. Tanya ya. Oke. Cukup sekian. Bapak kemenangan Pak Angga. Siapa Angga? Baik, terima kasih Pak Adi. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi dan tim penguji. Dan saya ucapkan selamat kepada saudari Riza Wardani. Nilai 80 gitu. Di sarjana manajemen. Ya, tolong dijaga nama baik alma mater. Ya, Pak. Ya, baik. Mempersingkat waktu ini sudah mau sholat Jumat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat. Salam sehat. Boleh meninggalkan ruangan. Bapak nih ruangannya. Kita balik jam 1 ya. Kembali jam 1 lagi ya, jam 1 siang. Kembali lagi. Iya, Pak. Nanti dilanjutkan Putih sama Ricola, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat ya. Mendapat bahwa